Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Senyuman merupakan suatu ungkapan atau ekspresi seseorang ketika dia sedang berbahagia. Tentu saja hal itu merupakan sesuatu yang baik ya. Nah, tapi bagaimana jika seorang pembunuh berantai mengungkapkan kebahagiaannya setelah mengambil nyawa korbannya dengan senyuman bahagia? Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang mengerikan, bukan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sosok yang tersenyum bahagia setelah menghilangkan nyawa seseorang. Siapa dia? Ikuti kisahnya sampai selesai ya. Saya memukulinya sampai mati, melecehkannya, dan sangat menyukainya. Ya, saya sakit, tapi saya juga menikmatinya. Sebuah pesan mengerikan tertulis di dinding kamar mandi di terminal bus Greyhound di Montana. Pria di balik catatan dinding kamar mandi itu akhirnya terungkap sebagai Kate Hunter Jesperson, seorang pembunuh berantai yang menghilangkan nyawa 8 wanita dengan sangat sadisnya. Ia mendapat julukan sebagai The Happy Face Killer setelah mengirim beberapa surat kepada media dan pihak berwenang tentang kejahatannya dan menggambar dengan wajah tersenyum. Lalu siapakah Kate Hunter Jesperson? Kate Hunter Jesperson lahir pada 6 April 1955 di Chilliwack, British Columbia, Kanada dari pasangan suami istri Leslie Jesperson dan Gladys Jesperson. Anak ketiga dari 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ayah Kate adalah seorang pecandu alkohol dan mendominasi keluarga, serta ia sangat kasar kepada Kate. Kate yang berperawakan besar di usia mudanya seringkali diejek oleh anak-anak lain dan diperlakukan seperti anak buangan oleh keluarganya sendiri. Hal ini tentu saja membuat mentalnya terganggu. Kate dikenal sebagai anak kesepian yang menunjukkan kecenderungan berbuat buruk seperti menyiksa dan membunuh hewan. Saat pindah ke Selah, Washington, Amerika Serikat, ia kesulitan menyesuaikan diri dan tidak punya teman karena postur tubuhnya yang besar. Saudara-saudaranya yang seharusnya membantu atau mensupport dia malah justru ikut membuli dan memberikan julukan kepadanya Igor atau IG. Dan selama masa sekolah ia dikenal dengan julukan tersebut. Hal inilah yang membuat Kate tumbuh menjadi anak yang pemalu, senang bermain sendiri. Dia sering mendapat masalah karena perilaku buruknya yang terkadang kasar, dan ayahnya pasti memberikan hukuman berat padanya dengan memukul. Terkadang menggunakan ikat pinggang di depan orang lain, dan pernah suatu kali ia dihukum dengan sengatan listrik. Wah, ayahnya ini cukup kejam ya teman-teman. Saat masih kecil, Kate menangkap dan menyiksa beberapa hewan. Dia sangat menikmati tontonan di mana hewan-hewan itu saling membunuh, dan di sanalah Kate mendapatkan sesuatu kesenangan dari mengambil nyawa mereka. Seiring bertambahnya usia, perlakuannya terhadap hewan semakin buruk, di mana dia akan menangkap burung dan kucing serta anjing liar di sekitar taman rumahnya, lalu memukuli mereka dengan kejam dan mencekiknya sampai mati. Kate pernah mengatakan bahwa ia sering memikirkan bagaimana ya rasanya melakukan hal yang sama pada manusia. Nah, dia mulai berimajinasi di sini, mulai mengembangkan kesenangannya bagaimana rasanya jika itu dilakukan kepada manusia. Ketika usianya sekitar 10 tahun, dia mempunyai teman bernama Martin. Keduanya sering mendapat masalah bersama dan Kate mengklaim bahwa ia sering menerima hukuman untuk hal-hal yang telah dilakukan Martin, namun mengalihkan kesalahan padanya. Hal ini membuatnya sangat marah dan ia menyerang Martin dengan kejam sampai akhirnya ayah Kate menariknya pergi. Saat itu dia berniat untuk membunuh Martin. 1 tahun kemudian saat sedang berenang di danau, tiba-tiba datang anak laki-laki dan ia menahan Kate di bawah air sampai dia pingsan. Jadi anak-anak itu menenggelamkan Kate sampai dia benar-benar kehabisan nafas dan pingsan teman-teman. Nah, selang beberapa waktu kemudian, ketika berenang di kolam renang, Kate melihat anak yang dulunya menenggelamkan dia itu, lalu seketika otomatis dia melakukan hal yang sama. Dia menenggelamkan anak tersebut sama seperti yang pernah dia lakukan padanya. Beruntung, seorang penjaga menariknya keluar dari kolam. Pada tahun 1975, ketika Kate berusia 20 tahun, ia menikah dengan seorang gadis bernama Rose Hug. Selama pernikahan mereka, dikarunia 2 putri dan 1 putra. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Kate bekerja sebagai sopir truk. Beberapa tahun kemudian, istrinya Rose mencurigai Kate telah berselingkuh
ketika seorang wanita asing menelepon rumah. Ketegangan mulai terasa menyelimuti rumah tangga mereka. Mereka jadi sering bertengkar dan tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga setelah 14 tahun usia pernikahan. Ketika Kate sedang dalam perjalanan bekerja, Rose mengemasi barang-barang miliknya dan bersama ketiga anaknya, dia berkendara pulang ke rumah orang tuanya di Spokane, Washington. Saat itu Melissa, putri tertua mereka berusia 10 tahun. Telah menghabiskan waktu 15 tahun menikah, akhirnya pasangan itu, Kate dan Rose, memutuskan untuk bercerai pada tahun 1990. Setelah bercerai di usianya yang ke-35, Kate bergabung dengan Royal Canadian Mounted Police, akan tetapi karena cedera saat pelatihan yang ia alami membuatnya terpaksa harus berhenti. Ia kemudian mencari pekerjaan lain lagi sebagai sopir truk antar negara bagian setelah pindah ke Cheyenne, Washington. Pada tahun inilah Kate mulai melakukan pembunuhan pertamanya dan ia menyadari betul bahwa pekerjaan barunya memberinya kesempatan untuk membunuh tanpa dicurigai. Lalu siapa saja korbannya? Nah, korban pertama Kate adalah seorang wanita muda yang dia temui di sebuah bar pada 21 Januari 1990 dekat Portland, Oregon, Amerika Serikat. Mereka berkenalan dan diketahui wanita itu bernama Tonya Burnett. Kate mengajak wanita itu ke rumah sewaannya dan mereka melakukan hubungan dewasa. Akan tetapi, kesenangan itu berubah menjadi sebuah pertengkaran dan Kate lalu memukul wajah perempuan itu sebanyak 20 kali dan mencekik Tonya Burnett dengan seutas tali hingga meninggal dunia. Kate membuang tubuhnya di tepi sungai Columbia dan selang beberapa hari mayatnya ditemukan oleh pengendara sepeda yang melintas. Korban kedua adalah seorang wanita di mana Kate menyebutnya sebagai Claudia. Dia dilecehkan dan dicekik dengan tangan dan mayatnya ditemukan pada 30 Agustus 1992 di dekat Blythe, California, Amerika Serikat. Korban ketiga adalah Cynthia Lynn Rose. Kate mengatakan bahwa Rose adalah seorang kupu-kupu malam yang memasuki truknya saat berhenti di halte truk ketika sedang tidur. Rose dicekik dengan tangan dan mayatnya ditemukan pada September 1992 di Turlock, California. Korban keempat adalah Laurie Ann Penland dari Salem, Oregon. Laurie juga merupakan seorang kupu-kupu malam yang saat itu dia sedang berusaha menggandakan biaya yang dikenakan untuk layanan yang dilakukan Kate dan mengancam akan memanggil polisi. Jadi Laurie ini dia sedang melayani Kate tetapi dia minta bayaran lebih gitu. Bayaran lebih dari yang dijanjikan. Nah, Kate lalu mencekiknya dengan tali dan mayat Laurie ditemukan pada November 1992. Korban kelima adalah Carla atau Cindy, akan tetapi diidentifikasi sebagai Patricia Skippel, berusia 45 tahun dari Santana, California pada Juni 1993. Korban keenam menurut klaim dari Kate bernama Susan atau Susie, berusia 40 tahun dari Crestview, Florida pada 14 September 1994. Tidak terlalu banyak dijelaskan di sini, akan tetapi metode pembunuhan dari Kate ini sama semuanya, dicekik dengan tangan ataupun dengan tali. Nah, korban ketujuh adalah Angela Subris berusia 21 tahun dari Spokane, Washington, di mana Kate saat itu memberikan tumpangan kepadanya menuju ke Indiana untuk menemui pacar perempuan itu. Nah, dalam perjalanan mereka terlibat perkelahian dan akhirnya Kate memperkosanya dan mencekiknya, lalu mengikat gadis itu ke bawah bagian truk serta menyeretnya dengan truk postmortem. Mayat gadis malang itu baru ditemukan setelah Kate tertangkap. Korban terakhir Kate adalah pacarnya, yaitu Julie Ann Winningham, berusia 41 tahun. Dia dicekik karena Kate merasa pacarnya tersebut hanya tertarik dengan uangnya saja. Mayat Julie ditemukan di Washogal, Washington pada 10 April 1995. Nah, beberapa info mengatakan bahwa Kate mengklaim telah membunuh 100 hingga 185 orang, namun hanya 8 korban yang dikonfirmasi kebenarannya. Kate hampir saja lolos dari tuduhan pembunuhan Tonya Burnett ketika seorang wanita berusia 57 tahun, yaitu Laverne Pavlinak yang bekerja di sebuah rumah sakit, memberikan pengakuan palsu kepada penyelidik.
Dengan informasi yang dia baca dari surat kabar mengenai kematian Tonya Bennett, dia menceritakan dengan rinci bagaimana John Sosnowski yang merupakan kekasihnya telah memaksanya untuk membantu memperkosa, membunuh, dan membuang tubuh Tonya Bennett. Namun, selang beberapa hari kemudian, Pavlina kemudian menarik kembali pengakuannya dengan dalih ia lakukan karena ingin mengakhiri hubungan toksik yang sudah terjalin cukup lama dengan kekasihnya tersebut. Akan tetapi, semua sudah terlanjur terjadi. Hingga pada 5 Maret 1990, Pavlina dan John ditangkap dan pada 8 Februari 1991, pengadilan memvonis John atas pembunuhan Tonya Bennett dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Pavlina dijatuhi hukuman tidak kurang dari 10 tahun. Hingga satu-satunya kasus yang bisa dikaitkan dengan Kate adalah kematian Julie kekasihnya dan menjadikannya tersangka utama. Nah, pada tanggal 30 Maret 1995, Kate ditangkap. Awalnya dia menolak untuk berbicara dengan polisi dan mencoba bunuh diri 2 kali, tetapi gagal. Pada 7 Januari 1996, setelah menjalani 5 tahun hukuman penjara, Pavlina dan John akhirnya dibebaskan setelah Kate mengakui pembunuhan yang dia lakukan dan ia juga mengirim surat pengakuan kepada saudara laki-laki Julie seminggu sebelum penangkapannya. Kate dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tonya Bennett dan 7 pembunuhan lainnya. Pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 4 periode berturut-turut di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Oregon. Nah, ternyata teman-teman ada korban yang selamat nih yang bernama Dawn Richards Schlegel, ibu 3 anak berusia 21 tahun, di mana saat itu dia itu sedang bertengkar dengan suaminya lalu dia pergi keluar membawa bayi laki-lakinya pada 13 April 1990. Dia berjalan ke pusat perbelanjaan terdekat, di mana dia bertemu dengan Kate dan dipersilahkan masuk ke mobil untuk menghangatkan tubuh. Nah, Kate membawanya ke tepi danau dan di sana ia dilecehkan selama 3 jam di depan bayinya. Ketika ia melawan, Kate mencekik ibu muda itu. Akan tetapi suara tangis bayi itu menyelamatkannya dan dia berhasil meyakinkan Kate untuk membiarkannya pergi. Melissa Moore yang merupakan anak tertua Kate memutuskan kontak dengannya sepenuhnya setelah kakeknya mengungkapkan bahwa Kate terkadang berpikir untuk membunuh anak-anaknya. Melissa juga menulis sebuah buku berjudul Started Silent yang menceritakan kisah hidupnya dengan ayah pembunuh berantai. Ya, lumayan panjang ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Saya harap kalian tidak bosan mendengarkannya. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari setiap cerita yang disampaikan. Serta jaga diri kalian baik-baik ya dimanapun kalian berada. Nah, jika teman-teman ada informasi mengenai kasus ini yang belum kami sertakan, silahkan jika berkenan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.